Assalamualaikum Pak Rano. Waalaikumsalam Bu Suryani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Jaya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Hari ini Pak akan mengadakan coaching dengan Christina ya? Insya Allah akan melaksanakan coaching. Terkait dengan coaching tersebut, apakah Pak Rano tidak keberatan kalau saya melakukan observasi terhadap Pak Rano? Tidak boleh silakan. Baik Pak Rano, sebelum melakukan observasi, kita bahas tentang lupit yang akan kita gunakan dulu ya. Iya. Yang pertama mungkin saya akan menilai apakah Pak Rano sudah sesuai dengan alur kita dalam melakukan coaching, kemudian apakah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadirannya sudah sepenuhnya atau penuh, dan yang terakhir apakah nanti Pak Rano sudah berhasil meresim dari kenyataan dari si coaching seperti itu Pak Rano. Apakah Pak Rano sepakat? Semangat. Baik Pak Rano, untuk praktisi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana di antara kompetensi yang mana? Saya ingin nanti observer bisa membantu saya dalam mengembangkan yang pertama proses kompetensi dalam kehadiran secara penuh, kemudian menggunakan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang betul-betul baik. Baik Pak Rano, sekali ya kompetensinya itu dikembangkan. Untuk lebih spesifik satu kompetensi mana yang pandangan relate lebih untuk dikembangkan yang paling utama. Ya. Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini yaitu memberikan pertanyaan yang betul-betul. Sejauh ini bagaimana penilaian Pak Rano terhadap kompetensi yang Pak Rano miliki terhadap kemampuan memberikan pertanyaan yang betul-betul? Saya merasa di kompetensi dalam memberikan pertanyaan betul-betul ini masih ada kesulitan dan kurang sehingga belum bisa menentukan atau menggali potensi dari coaching itu bisa menemukan solusi atau memberikan masalah yang akan diungkapkan. Baik sekali Pak Rano, nanti semoga kita bisa mencapai hal tersebut ya. Baik, harapan apa yang Pak Rano inginkan setelah observasi dari coaching ini nanti kita laksanakan? Saya berharap setelah melaksanakan coaching di observasi ini nanti kami bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian juga kami juga bisa mengembangkan potensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Iya. Baik Pak Rano, terima kasih ya untuk pertanyaan observasinya cukup sekian. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar dan istimewa. Terima kasih Bu Yaya. Sama-sama Pak Rano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Christina. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rano. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Rano? Alhamdulillah. Bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Bu Christina, pagi hari ini ada waktu untuk berbincang-bincang untuk melakukan coaching beberapa waktu ke depan. Ini Pak, saya bersedia. Kira-kira berapa menit waktu yang bisa disediakan istri? Insya Allah sekitar 20 sampai 20 menit. Oh, itu sekitar 20 menit ya. Ya. Oke, Bu Christina, sebelum kita nanti berbincang
Iya Pak, sebenarnya saya itu lagi galau dan Pak, lagi sedih lagi galau, lagi sedih Pak. Kemarin tuh peserta didik di kelas saya itu terlambat Pak beberapa hari. Mungkin Sirina merasa sedih karena ada murid yang terlambat ya. Hanya ada tidak yang Kebetulan satu anak Pak. Satu tapi sudah menjadi anak Mungkin Sirina Iya Pak, galau Pak, sedih saya Pak. Oke, biasanya ini ada perasaan tentang muridnya yang sering terlambat. Bagaimana kalau ini kita angkat jadi tema kita psikologi? Oh iya Pak, saya setuju Pak. Oke, sekarang dari bicara kita ini nanti, istrinya tujuannya apa setelah kita melakukan perbincangan psikologi? Ya, saya ingin dulu kan awal saya dan anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas Pak tentang disiplin. Nah itu saya ingin semua anak-anak di kelas saya itu menerapkan disiplin waktu Pak. Jadi termasuk anak yang terlambat tadi juga disiplin waktu. Jadi masuknya itu tepat waktu. Jadi tidak sering terlambat seperti itu Pak. Jadi tidak mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Jadi tidak menjadikan terlambat itu tumpah seperti itu Pak. Dan saya tertarik dengan keyakinan kelas yang sudah di kelasnya di istri. Tentang keterlambatan itu kemarin dalam menyampaikan ke anak-anak keyakinan itu sudah bertanam di hati anak-anak itu bagaimana? Iya Pak, kemarin sebelum pembelajaran dimulai waktu MOS, waktu awal tahun ajaran baru itu, saya dan anak-anak di kelas saya itu membuat keyakinan kelas Pak. Jadi tentang apa yang harus dilakukan, peraturannya seperti apa yang disepakati bersama. Jadi tidak saya membuat keyakinan sendiri, tapi bersama-sama dengan anak-anak itu membuat keyakinan kelas, apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, seperti itu. Dan nanti akan dilaksanakan bersama dengan bertanggung jawab. Oke, berarti keyakinan itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Kemudian istrinya menjadi setelah coaching ini nanti keyakinan kelas itu bisa benar-benar diterapkan di kelas itu bersama dengan anak-anak gitu ya. Iya Pak, saya ingin menerapkan keyakinan kelas itu tentang disiplin juga. Jadi anak-anak itu menerapkan atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama Pak. Oke, baik Bu Istrina, kalau dari Bu Istrina punya tujuan supaya anak-anak bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sekarang dari Bu Istrina, kira-kira sudah ada identifikasi penyebab masalah kenapa muridnya terlambat itu atau bagaimana? Ya Pak, awal-awalnya itu kemarin dari Rabu Pak. Dari Rabu itu waktu doa bersama, kan di kelas saya itu kan berdoa bersama dulu sebelum pembelajaran. Waktu berdoa bersama itu jam 7:05 itu anaknya itu belum datang Pak. Saya tuh khawatir atau galau gitu Pak, kok belum datang, kenapa, apa terjadi sesuatu begitu kan Pak. Kan pagi-pagi jalanan rame. Nah kebetulan rumahnya itu jauh Pak dari sekolah, sekitar ya 15-20 menit Pak. Jadi di antar jemput. Nah saya tuh ya galau kenapa kok terlambat, karena teman-temannya udah berdoa sampai jam 7:10 Pak. Jam 7:10 sudah selesai berdoa,
sudah selesai buat bendera juga. Kan di kelas saya itu ada bendera Pak, jadi rangkaian doa buat bendera lalu beri salam kepada guru. Nah 3 rangkaian itu selesai itu anaknya belum datang Pak. Nah saya semakin galau kan Pak, kenapa tidak datang, kenapa jam segini belum datang, seperti itu. Nah ternyata jam dia 7 lebih 11 atau 12 gitu Pak, itu anaknya datang Pak. Ya seperti biasa mengucapkan salam, salim, seperti itu. Lalu duduk Pak, saya tidak bertanya dulu kenapa kenapa terlambat, saya tidak bertanya dulu Pak, langsung mengikuti pembelajaran saja. Cuma anaknya bilang maaf terlambat gitu saja. Nah setelah itu waktu istirahat Pak, saya tanya kenapa Pak terlambat, katanya jalannya macet, terus sama malamnya aku main game gitu. Nah itu berulang ke hari Kamis Pak. Nah hari Kamis itu berulang seperti itu lagi, alasannya juga masih sama Pak, jalannya macet, rumahnya jauh, dan malamnya itu main game. Nah teman-temannya itu ada yang ya saya dengar sedikit gitu Pak, kok belajar terlambat tidak apa-apa seperti itu, padahal tidak Pak. Padahal waktu istirahat itu saya itu bertanya kenapa, saya itu tanya dulu penyebabnya itu terlambat itu kenapa. Baik Bu Istria, ini sudah bisa mengidentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan kemudian terlambat tadi. Pertama karena kemudian setelah ditanya ada alasan jalannya macet, kemudian ada malamnya main game, kemudian efek dari malam main game dan sangat itu yang mungkin efeknya kemudian beratnya jadi berat. Kemudian dari Bu Istrina untuk menindaklanjuti ini sudah ada rencana bagaimana? Saya berniat Pak, baru berniat Pak, besoknya itu seumpama terlambat lagi atau walaupun tidak terlambat lagi, kan belajar itu diantar jemput Pak, anaknya itu diantar jemput. Jadi saya ingin ngobrol dulu dengan orang tuanya, mengapa belajar terlambat seperti itu. Lalu sebelumnya malamnya malah saya ingin mengkomunikasikan dulu dengan orang tua. Itu saya ingin bertanya mengapa kok putrane terlambat seperti itu. Jadi tidak hanya di sisi anaknya saja, tetapi juga di sisi orang tuanya itu seperti apa yang terjadi. Jadi waktu nyari dijemput pas pulang, saya ingin mengobrol dengan wali murid dan dengan anaknya juga. Baik, intinya sudah tidak bisa sekali ini selain kepada anaknya juga kepada orang tuanya. Nah, kalau sejauh ini yang sudah dilakukan, barangkali sebelumnya sudah ada komunikasi dengan orang tuanya atau nanti ke depan rencana beristimewa dengan orang tuanya itu yang dikomunikasikan tentang apa itu? Apakah langsung menuju ke permasalahan kenapa terlambat atau nanti membicarakan hal yang itu atau barangkali itu ada sejarahnya punya masalah yang baik kemudian apa nanti yang akan dibicarakan dengan orang tua. Pak, dulu itu anaknya itu sudah saya angkat Pak waktu kelas 2. Waktu kelas 2 itu memang, ya saya tahu Pak, rumahnya memang lumayan jauh dari sekolah. Nah itu memang sekali 2 kali itu terlambat Pak. Nah karena kelas 2 saya juga langsung bertanya sama wali muridnya saja Pak. Bertanya, Pak Ibu kenapa anaknya terlambat seperti itu. Nah itu alasannya juga sama Pak,
pamit jauh seperti itu. Nah, setelah saya bertanya kepada wali murid tadi, untuk besok-besoknya itu sudah tepat waktu. Nah, ini di kelas 6 saya mengambil lagi anaknya, kok ini terlambat 2 hari. Nah, itu saya ingin mengkomunikasikan lewat HP dulu. Kalau HP kan malamnya hari Rabu itu saya tanya dulu lewat HP, memang iya memang di malamnya, dan memang seharusnya dari rumah ke sekolah memang lumayan. Nah, hari Kamisnya kok terlambat lagi, saya ingin bertemu dengan wali muridnya. Terus ini rencana sudah ada langkah-langkah yang kemudian tindakan selanjutnya apakah nanti guru istrinya mau lanjutkan untuk bertemu dengan orang tuanya? Kalau nanti bertemu kira-kira apa yang akan dibicarakan? Rencana ingin bertemu dengan wali murid dan dengan anaknya juga. Saya ingin menanyakan mengapa kok anaknya terlambat dan bagaimana solusinya supaya tidak terlambat, karena ya emang Pak, menurut saya Pak, sebelum pembelajaran itu berdoa bersama secara tidak langsung kan apa ya Pak, belajar karakter ya Pak ya. Kalau menurut kesepakatan di kelas kami juga kan datang harus tepat waktu sesuai keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu, jadi tidak ketinggalan dengan temannya Pak. Jadi juga ikut bersosialisasi juga, tidak menganggap terlambat itu hal yang murah juga. Teman-temannya mungkin sedikit banyak merasa kok tidak apa-apa terlambat, kok tidak ditegur atau bagaimana. Jadi nanti biasanya menjelaskan ini pada orang tuanya ya, orang tuanya dan anaknya sekalian tentang keyakinan kelas, kemudian supaya tidak terlambat, efek ketika terlambat, manfaatnya ketika tidak terlambat itu ya. Kemudian nanti untuk mencari solusinya supaya tidak terlambat lagi selain memberikan penjelasan itu bagaimana? Kalau saya Pak ingin supaya tidak terlambat itu, saya ingin membuat itu Pak, aksen kehadiran yang lucu-lucu itu Pak. Ya, jadi kalau datang yang pertama nanti kasih stick, kalau sudah datang nanti ada kotak-kotaknya itu loh Pak, yang itu lembaran karton. Nah, di situ ada apa, air mineral gelas. Itu nanti ada apa, papan, kalau datang nanti stick yang ada gambarnya itu dimasukkan. Jadi nanti ketahuan Pak siapa yang terlambat, siapa yang tidak masuk. Mungkin akan memberikan efek kepada teman-temannya Pak. Oh, berarti anaknya ini terlambat, seperti. Jadi mungkin agak malu ya Pak, karena teman-temannya sudah berada di gelas mineral yang on time, dan dia nanti masuknya ke sisi yang tidak on time, tidak tepat waktu. Mungkin akan merasa malu atau teman-temannya akan merasa oh iya ya, kalau tidak tepat waktu itu nanti berdiri berada di kotak yang berbeda atau gelas yang berbeda seperti itu. Oke, jadi berarti ini nanti artinya tidak hanya ke menjadi orang tadi, tapi untuk teman satu kelas semuanya bisa mengetahui dia terlambat atau tidak, bisa dia terlambat biar merasa malu tidak terlambat dan juga memotivasi dan tidak terlambat gitu ya. Nah, sebelumnya itu juga saya ingin bermusyawarah nih Pak dengan anak-anak. Jadi kalau membuat seperti itu bagaimana? Apakah nanti mau atau tidak, atau nanti kan juga menimbulkan efek malu dong Pak. Jadi kayaknya dulu kesepakatan
kalau misalnya rencana ini istilahnya nanti tidak disetujui oleh anak, bagaimana nanti langkah berikutnya? Apabila tidak disetujui, mungkin kami akan mencari solusi lain, Pak. Jadi mencari solusi dengan bermusyawarah, Pak, dengan anak-anak. Kebetulan anak-anak kan ini sudah kelas atas, kelas 6. Jadi mungkin ada inovasi, ada ide-ide yang menarik dari anak-anak, Pak. Ya, jadi intinya nanti mau didiskusikan atau dibicarakan dengan anak-anak kelas itu. Iya, Pak. Oke, baik, ini rencananya sudah jelas dari istrinya, solusinya sudah ditemukan, nanti mau mengkomunikasikan dengan teman-teman satu kelasnya. Meskipun dari istrinya sudah ada alternatif untuk membuat tadi dengan kotak-kotak, itu nanti sifatnya masih usulan nanti ditawarkan kepada anak-anak dan hasilnya nanti disepakati di kelas. Oke, benar Bu Istrinya sekarang kira-kira ini mau dilaksanakan kapan? Untuk bertemu dengan wali murid, untuk bertemu dengan wali murid, saya ingin besok, Pak, karena kan besok masuk, jadi otomatis pasti anaknya itu kan dijemput oleh wali murid. Nah, malamnya saya WA-an dulu dengan wali murid, ingin mengkomunikasikan tentang ini seperti itu, dan minta waktunya kepada wali murid, ingin mengkomunikasikan juga waktu pulang sekolah itu, dan ingin meminta bagaimana solusi terbaiknya seperti itu. Lalu untuk membuat menerapkan keyakinan kelasnya tadi dan membuat kotak-kotak air mineral tadi, insya Allah besok waktu pembelajaran. Jadi waktu di sela-sela pembelajaran, mungkin awal pembelajaran dahulu atau di waktu sebelum istirahat. Oke, untuk waktunya sudah jelas ya, besok untuk dengan orang tua mungkin yang untuk rata disampaikan ke anak-anak sebelum pembelajaran. Sekarang nanti Bu Sina rencana mau ketemu dengan orang tua dan bersama anaknya itu gimana? Bu Sina yang datang ke rumahnya atau orang tuanya yang dipanggil ke sekolah atau gimana? Insya Allah saya ingin bertemu dengan wali murid dan anaknya itu di ruang kantor, Pak, ruang tamu kantor. Nah, sebelumnya itu saya juga meminta izin kepada atasan, Pak, untuk melakukan komunikasi dengan wali murid dan anaknya tadi terkait pelanggan tadi, Pak. Oke, maksudnya rencananya sudah jelas, anaknya sudah jelas waktu dan tempatnya. Sekarang kira-kira siapa yang bisa mendukung untuk melaksanakan rencana istrinya ini dan mendukung dan bisa mengawasi pelaksanaan selanjutnya? Untuk yang mendukung pelaksanaan ini tentunya atasan saya, ibu kepala sekolah, lalu wali murid dan anaknya juga, serta teman-teman dalam membuat teman-teman anaknya, maksudnya anak-anak di kelas, untuk membuat kesepakatan baru, menambah kesepakatan baru. Oke, baik. Jadi perbincangan kita kali ini sudah kita dapatkan, tapi Bu Istrinya menyampaikan masalah dari awal tentang ada satu murid yang lambat, kemudian sudah diidentifikasi masalahnya karena jarak jauh, karena malam naik game dan lain-lain, sehingga Bu Istrinya sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Rencana untuk tidak lanjutnya sudah direncanakan dan sudah tersusun lagi waktunya kapan, waktunya sudah, tempatnya sudah ditentukan, dan siapa yang terlibat juga. Nah, yang terakhir ini Bu Istrinya barangkali ada harapan setelah coaching ini nanti, harapan Bu Istrinya yang didapatkan itu apa setelah semuanya terlaksana?
Tentunya saya ingin melaksanakan dulu apa yang menjadi rencana saya untuk peristiwa keterlambatan ini, keterlambatan anak saya ingin melaksanakan dulu. Lalu saya ingin anaknya itu berubah, Pak. Jadi anaknya itu berubah menjadi disiplin, melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan menemukan solusi yang tepat. Oke, baik, biasanya terima kasih atas waktunya menjelaskan kita kali ini promosi tentang keterlambatan murid di Istimewa. Semoga yang sudah direncanakan di Istimewa bisa direalisasikan dan tujuannya supaya anak itu menjadi tidak terlambat, menjadi disiplin dan keyakinan kelasnya bisa terlaksana. Demikian mestinya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf dari saya apabila dalam sesi coaching ini ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Larno. Ya, assalamualaikum Pak Larno, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Yaya, selamat siang juga. Bagaimana Pak Larno coachingnya dengan istri Nas yang hari ini kami lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Yaya. Iya. Baik Pak Larno, kita akan melakukan pasca coaching ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama coaching tadi bagaimana Pak Larno menilai Pak Larno sendiri? Apakah sudah berhasil atau belum? Ya, dalam coaching yang saya lakukan menurut penilaian saya pribadi, coaching sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Iya. Apa yang membuat Larno berpikir bahwa itu sudah sesuai dengan alur kita? Ya, coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita menurut saya, karena tadi saya sudah mengalami menanyakan tujuan pada coaching, tujuan apa yang akan dicapai dengan coaching, kemudian dari coaching sudah berhasil mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga dari alur delta itu sudah terpenuhi dan bisa menjadi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Ya, baik sekali reaksi Pak Larno. Kemudian ini saya mau minta izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, Pak Larno, ya menurut saya bahwa benar seperti Pak Larno katakan tadi, untuk proses coaching yang Pak Larno lakukan terhadap istrinya tadi sudah melalui alur cerita yang benar, kemudian sudah menggali dengan memberikan pertanyaan di blog, kemudian juga istrinya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya coachingnya Pak Larno insya Allah sudah berhasil mengumpulkan. Apakah Pak Larno setuju dengan pendapat saya? Ya, setuju sekali. Iya, baik Pak Larno. Dari hasil coaching dan observasi hari ini, untuk kedepannya apakah masih ada strategi yang ingin Pak Larno kembangkan? Ya, masih ada, tapi kompetensi yang kita kembangkan kali ini waktu memberikan pertanyaan yang berbobot masih kita ingin saya kembangkan lagi, dan juga kami juga ingin mengembangkan dalam kompetensi yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu menjadi pendengar yang baik dan yang dilakukan itu yang akan saya kembangkan untuk proses ini. Ya, baik Pak Larno, baik sekali rencana Pak Larno, semoga bisa berhasil ke depannya ya Pak Larno ya. Bisa meningkatkan lagi kompetensinya dalam melakukan coaching. Baik Pak Larno, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, semoga berhasil. Terima kasih ya. Iya.